Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat Bapak Ahmad Fadil LCM Hum, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Puji Lestari dari kelas PMI 2B dengan NIM 2015300075. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiga esai yang telah saya buat. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan esai pertama, yaitu tentang manusia atau Tuhan, dengan judul relasi makhluk atau manusia dengan Tuhan, yaitu Allah. Nah, Tuhan dan manusia banyak dibicarakan dalam kitab suci Al-Quran. Tuhan sebagai maha pencipta dan manusia sebagai makhluknya. Menurut Aristoteles, Tuhan itu tidak berdiri sendiri. Tuhan itu berdiri sendiri, tidak dilahirkan, tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir, dan bersifat abadi. Nah, Tuhan adalah penyebab dari semua benda menjadi bertujuan. Nah, tetapi bukan sebagai efficient cause, melainkan sebagai final cause, yang artinya Tuhan tidak menggerakkan benda secara langsung seperti hanya memindahkan benda ke tempat yang berbeda, tetapi memberikan tujuan final atau arah akhirnya. Nah, bagaimanapun cara alam beserta isinya bergerak dan merealisasikan dirinya, tujuan akhirnya tetap actus parous. Nah, Manusia dan Tuhan sangat erat kaitannya. Keduanya membentuk sebuah relasi yang unik, yang khusus, yang di dalamnya ada rangkaian susunan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang memang menjadi sebuah wahyu pertama yang turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana dan keadaan bagi makhluk tersebut. Demikian pula manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna dengan segala keperluannya, dan keadaan baik atau buruknya itu pula diciptakan dan kehendaknya. Dan dengan kasih sayang Allah menunjukkan cara kepada makhluk atau manusia sebagai asbab atau kebahagiaan dan kesuksesan berupa sebuah relasi atau hubungan antara keduanya melalui agama. Nah, sebenarnya masih panjang ya esai yang akan saya jelaskan, namun berhubung waktu pengefektifan waktu, mungkin esai saya akan dipangkas sih, mungkin disimpulkan aja gitu. Langsung saja ke esai yang kedua, yaitu yang bertemakan akal, dengan judul Antara Akal dan Hati dalam Perspektif Filsuf. Nah, dalam ilmu filsafat dapat diketahui bahwa pelaku filsafat adalah akal dan partnernya adalah hati. Nah, pertentangan atau kerjasama antara akal dan hati itulah pada dasarnya isi sejarah filsafat. Makanya filsafat dengan akal itu sangat berkaitan dan bertentangan, karena memang pusat kendali kehidupan manusia terletak di 3 tempat, yaitu indera, akal, dan hati. Namun akal dan hati itulah yang paling menentukan. Nah, yang dimaksud akal di sini adalah alat spiritual atau rohaninya manusia yang berfungsi untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, dan kemampuan untuk menganalisis berfungsi untuk membedakan antara
Untuk menganalisis suatu pengalaman yang luas sangat tergantung dan tingkat pendidikannya, formal atau informal. Pemilik manusia yang intinya itu adalah pemikiran manusia yang logis gitu. Sedangkan hati adalah penerapan kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia dalam situasi konkret atau sesuatu yang dirasakan di dalam dada manusia. Akal itulah yang menghasilkan pengetahuan logis yang disebut filsafat, sedangkan hati pada dasarnya menghasilkan pengetahuan mistik atau rohania. Nah, alhasil ternyata tidak ada perbedaan antara akal dan hati. Keduanya sama-sama berkaitan dan berketergantungan dalam kehidupan manusia. Hanya saja perbedaan itu hanya ada dalam perspektif filsuf. Nah, mungkin itu yang dapat dijelaskan dalam esai kedua. Langsung saja ke esai yang ketiga. Nah, untuk esai yang ketiga yaitu dengan tema pengetahuan, yaitu yang berjudul hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, karena memang pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Nah, berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kemestaan yang seakan-akan tiada batas. Begitu juga berfilsafat berarti mawas diri dan mengoreksi diri, semacam keberanian untuk terus terang seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Nah, filsafat kadang-kadang dinamakan sebagai science of sciences. Nah, yaitu induk dari ilmu pengetahuan, karena pada masa sebelum tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para filsuf telah meletakkan landasan bagi semua disiplin atau cabang ilmu, baik disiplin ilmu kealaman maupun disiplin ilmu sosial dan humaniora. Dengan perkataan lain, filsafat dapat digambarkan sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Dapat diibaratkan filsafat itu bagaikan seorang ibu yang dilahirkan dan juga masih mengasuh anak-anaknya yang dicintainya, yakni disiplin ilmu alamiah, disiplin ilmu sosial, dan humaniora. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari ketiga tema esai yang telah saya buat. Kekurangannya mohon dimaafkan dengan sangat, karena saya masih dalam tahap belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.